seperti kasih-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami katakan Tuhan Yesus baik di dalam hidup kami. Kami katakan selama-lamanya Engkau tetap baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersabdalah bagi setiap kami saat ini, karena hati kami telah siap. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai kuasa salib dan kebangkitannya. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 21. Berikut adalah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan iman Kristen, terdapat dua peristiwa yang sangat penting dan saling terkait, yaitu salib Kristus dan kebangkitannya. Keduanya bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan inti dari pengharapan dan kekuatan hidup setiap orang percaya. Salib dan kebangkitan Yesus Kristus memiliki makna yang mendalam, yang tidak hanya mengubah hidup banyak orang, tetapi juga membentuk pemahaman kita tentang kasih Allah, pengampunan dosa, dan harapan akan kehidupan kekal. Kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 21 memberikan gambaran yang jelas tentang kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Melalui ayat-ayat ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana kuasa salib membawa pengampunan dosa
dan membuka jalan bagi kita untuk dapat datang kepada Allah tanpa rasa takut. Ayat pertama dalam bagian ini menegaskan bahwa kasih berasal dari Allah, 1 Yohanes 4 ayat 7. Kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar emosi atau perasaan, tetapi merupakan sifat dasar Allah yang aktif dan dinamis. Kasih Allah adalah tindakan kehendak ilahi yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Dan salib Kristus menjadi bukti nyata dari kasih tersebut. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 kita membaca, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada usaha atau kebaikan manusia, melainkan merupakan anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kuasa salib bukan hanya simbol penderitaan, tetapi juga lambang kemurahan hati ilahi terhadap kita, para pendosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu aspek terpenting dari kuasa salib adalah pengampunan dosa. Pengampunan yang kita terima bukanlah hasil dari usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 kita diingatkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus anaknya ke dalam dunia agar kita hidup melalui Dia. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah tindakan penebusan yang sempurna. Melalui salib, Yesus menanggung hukuman atas dosa umat manusia, sehingga kita yang percaya kepadanya dapat menerima pengampunan. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat salib bukan sekedar akhir, tetapi sebagai awal dari hubungan yang baru dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita melihat kepada kayu salib, kita diingatkan akan betapa besar harga yang dibayar untuk keselamatan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi penghapus dosa kita, dan melalui pengorbanannya, kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya kita terima. Ini adalah pengharapan yang membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan penghakiman, karena kita tahu bahwa kita telah ditebus. Kita dapat mendekati Allah dengan keberanian, tanpa rasa takut akan hukuman. 1 Yohanes 4 ayat 18 kita membaca, bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih Allah yang sempurna menghalau ketakutan, dan ini adalah inti dari pengalaman rohani seorang Kristen sejati. Kebangkitan Kristus adalah puncak dari karya penebusannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 kita diingatkan bahwa dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kebangkitan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa ia adalah Mesias, tetapi juga memberikan jaminan bagi kita akan kebangkitan di masa depan. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan, dan bagi setiap orang percaya ada harapan akan kebangkitan tubuh yang baru. Ini adalah janji yang menguatkan kita di dalam menghadapi tantangan hidup. Kebangkitan mengarahkan pandangan kita ke masa depan yang penuh harapan, di mana kita akan hidup bersama Allah di surga. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, kasih yang nyata harus tercermin dalam tindakan kita terhadap sesama, menciptakan komunitas yang saling mendukung dan mengasihi. Yang kedua, dengan memahami bahwa kita telah ditebus, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan hukuman. Kita dapat datang kepada Allah dengan keberanian, mengakui bahwa kita diterima sebagai anak-anaknya. Yang ketiga, memiliki harapan hidup kekal. Dalam menghadapi kesulitan, kita perlu mengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, dan ada kehidupan kekal yang menanti kita di surga. Yang keempat, menjadi saksi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah di dunia ini, melalui pelayanan dan kesaksian hidup yang mencerminkan karakter Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, melihat kembali kepada kuasa salib berarti menyadari betapa besar kasih setia Allah terhadap umat-Nya. Kasih yang rela berkorban demi menebus hidup kita, membuka jalan kepadanya tanpa rasa takut. Mari kita terus merenungkan kuasa salib dan kebangkitan Kristus, agar hidup kita semakin mencerminkan kasih Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami dari belenggu dosa. Kebangkitan Kristus dari kematian adalah sebuah bukti kebenaran-Mu dan kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk turut berbagian di dalam kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang diberikan kepada kami dengan limpah. Kami berdoa kiranya Tuhan terus membimbing kami selangkah demi selangkah untuk kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan yang sejati akan Engkau. Dan kami dapat terus berproses hingga tiba waktunya untuk kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.